Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Aulia dari kelas 12 Aristotle. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai fisika kelas 12, yaitu bab 3 yang berisi materi medan magnet. Nah, jadi apa sih itu medan magnet? Medan magnet ini adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya tarik magnet. Nah, medan magnet ini dapat dihasilkan dari yang pertama yaitu magnet, dan yang kedua ini adalah arus listrik. Medan magnet yang dihasilkan dari arus listrik itu disebut induksi magnet. Lalu ada percobaan Ørsted. Nah, menurut percobaan dari Hans Christian Ørsted ini, di sekitar penghantar berarus listrik terdapat medan magnet, di mana arah medan magnet dapat digambarkan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, bisa kita lihat di sini, ibu jari menunjukkan arah arus listrik yang disimbolkan dengan huruf I, dan yang ini adalah genggaman 4 jari, yaitu menunjukkan arah medan magnet yang biasa disimbolkan dengan huruf B. Lalu terdapat contoh di sini menggunakan kaidah tangan kanan, sama saja bila dibalik seperti ini. Arah ibu jari mengarahkan menyimbolkan huruf I, yaitu arah arus listrik. Nah, lalu yang di sini 4 jari yaitu menyimbolkan medan magnet. Nah, tanda di sini X itu artinya masuk bidang, dan yang dot ini adalah keluar bidang. Nah, induksi magnet, di sini kita akan mempelajari induksi magnet, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu kawat lurus, kawat melingkar, solenoida, dan toroida. Nah, kali ini saya hanya menjelaskan kawat lurus dan kawat melingkar. Nah, induksi magnet pada kawat lurus. Nah, ini tuh ada penghantar lurus tak berhingga. Rumusnya itu induksi magnet di titik X dirumuskan dengan B sama dengan mu0 dikali I per 2 pi kali A. Nah, B ini adalah induksi magnet di titik X, dan ini mu0 yaitu permeabilitas ruang hampa, dan I ini adalah kuat arus listrik. Lalu 2 pi ini adalah merupakan rumus dari induksi magnet di titik X, dan A ini tuh adalah jarak titik X ke penghantar. Lalu yang di sini juga sama, yaitu induksi magnet di titik X dirumuskan dengan B sama dengan mu0 dikali I per 4 pi kali A dikali cos theta 1 plus cos theta 2. Nah, di sini ada contoh, yaitu setas kawat dialiri arus listrik I sama dengan 2 ampere seperti gambar berikut. Nah, di sini menggunakan kaidah tangan kanan yang disimbolkan ini adalah keluar bidang dan ini adalah masuk bidang. Kita disuruh menentukan besar dan arah induksi magnet di titik P. Dan yang kedua ini kita disuruh untuk mencari besar dan arah induksi magnet di titik Q. Menggunakan rumus yang tadi, yaitu mu0 dikali I per 2 pi A, yaitu tinggal kita masukin saja rumusnya, yaitu 4pi dikali 10 min 7 dikali 2 per 2pi dikali 2, yaitu hasilnya 2 dikali 10 pangkat min 7 Tesla, yaitu tandanya ini keluar bidang. Lalu yang kedua, itu besar dan arah induksi magnet di titik Q. Menggunakan rumus B sama dengan mu0 dikali I per 2pi dikali A. Langsung saja kita masukkan juga rumusnya 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 2 per 2pi dikali 1. Di sini A-nya itu 1, mu0-nya 4pi dikali 10 pangkat min 7, I-nya di ini arusnya itu 2. Lalu hasilnya itu 4 dikali 10 pangkat minus 7 Tesla, yaitu arahnya masuk bidang. Lalu yang kedua, ada induksi magnet pada kawat melingkar. Nah, induksi magnet di pusat lingkaran titik O ini, yaitu rumusnya adalah B sama dengan mu0 dikali I per 2A. Nah, yang lalu ada juga rumus induksi magnet di titik X, yaitu rumusnya B sama dengan mu0 dikali I per 2A dikali sin pangkat 3 theta. Nah, sin theta di sini yaitu A per R. Nah, jadi di sini saya memberikan catatan, yaitu jika bukan lingkaran penuh, misal hanya setengah lingkaran aja, itu berarti B-nya tinggal dikali setengah. Kalau misalkan lingkarannya hanya 1/4, itu berarti dikali 1/4 saja. Nah, di sini ada contoh, yaitu kawat 1/4 lingkaran dialiri arus 5 ampere seperti gambar berikut. Nah, jika jari-jari kawat melingkar adalah 40 cm, tentukan besar dan arah induksi magnet di titik P. Menggunakan rumus yang tadi, induksi magnet di titik P, yaitu B sama dengan 1/4, karena ini 1/4 lingkaran, dikali mu0 dikali I per 2A. Lalu langsung kita masukkan saja 1/4 dikali 4pi kali 10 pangkat minus 7, yaitu
mu0-nya arusnya itu 5 per 2, 4 dikali 2 dikali 4 dikali 10 pangkat minus 1. Hasilnya itu yaitu 5 per 8 pi dikali 10 pangkat minus 6 Tesla, yaitu arahnya keluar bidang. Sekian dari saya, terima kasih. Halo Miss Riko, nama saya Candi Kavganesha dari kelas 12 Aristotel akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Sebelum kita masuk materinya, ada baiknya kita tahu dulu apa sih itu elektromagnetik. Yaitu proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah, atau konduktornya sendiri yang digerakkan oleh medan magnet tersebut. Dan akhirnya, itu terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Proses induksi elektromagnetik ini akhirnya menghasilkan arus listrik. Michael Faraday yang menemukan rumus ini pada tahun 1831, dan James Clerk Maxwell merupakan ilmuwan yang mendeskripsikannya secara matematis sebagai hukum induksi Faraday. Dan akhirnya ditemukannya suatu hukum menjadi hukum Faraday, dan akhirnya dikombinasikan dengan si James Clerk Maxwell ini menjadi persamaan Maxwell-Faraday. Satu dari 4 persamaan yang ada di induksi elektromagnetik ini, hubungan antara perubahan medan listrik dan medan magnet. Selain itu, terdapat hukum Lorentz yang mendeskripsikan arah dari medan induksi tersebut. Induksi elektromagnetik ini telah diterapkan pada berbagai teknologi seperti komponen-komponen elektrikal, induktor, dan transformator, dan juga alat-alat yang sangat krusial, motor elektrik, dan generator. Lalu ada flux magnetik. Intinya itu banyaknya garis-garis magnet yang menembus suatu kemasan. Pada medan magnet, flux magnetik dihasilkan dari perkalian antara medan magnet B dengan luas bidang A yang saling tegak lurus. Lalu bisa dikatakan flux magnet itu rumusnya flux magnet sama dengan B kali A. Namun, itu medan magnetnya tegak lurus dengan luas bidangnya. Jika tidak tegak lurus tapi membentuk sudut, maka besar flux magnetnya dikalikan dengan kosinus. Dan jika θ-nya sama dengan 0, tinggal flux magnet sama dengan B kali A dikali 1. Lalu yang kedua ada hukum Faraday, yaitu yang menjelaskan bahwa menggerakkan magnet pada kumparan akan membuat penyimpangan pada jarum galvanometer. Hukum Faraday menyatakan bahwa jika jumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul GGL. Yang besar GGL induksi ini bergantung pada laju perubahan flux magnet yang banyaknya lilitan kumparan. GGL induksi tersebut dapat dihitung secara matematis dengan rumus epsilon sama dengan min n dalam kurung delta flux per delta T, di mana epsilon merupakan GGL induksi atau voltase dan n merupakan jumlah lilitan kumparan dengan delta flux per delta T merupakan laju perubahan flux magnet. Karena delta mengungkapkan perubahan, jadi delta flux per delta T adalah perubahan flux magnet terhadap perubahan waktunya, sehingga disebut sebagai laju perubahan flux. Lalu ini ada tanda minus. Kenapa sih ada tanda minus? Seperti yang sudah dijelaskan di hukuman sini, arus induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan dengan medan magnet yang menghasilkan arus induksi tersebut. Jadi arahnya berlawanan, yang menyatakan bahwa arus induksi akan muncul pada arah yang sedemikian rupa sehingga arah induksi menentang perubahan yang dihasilkan. Jadi arah arus induksi yang terjadi dalam suatu penghantar menimbulkan medan magnet yang saling bertolak belakang dengan penyebab perubahan medan magnet tersebut. Tanda minus pada persamaan Faraday di atas menunjukkan bahwa GGL atau epsilon yang terbentuk memiliki arah yang bertolak belakang dengan flux magnet. Seperti contohnya, jika magnet ini kita masukin ke dalam kumparan ini, pasti bakal ada energi yang keluar. Kalau kita keluarin, pasti bakal ada energi yang masuk. Seperti itu contohnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, halo guys. Jadi gue Pedro. Di sini gue pengen ngejelasin tentang bab 6 fisika, yaitu radiasi elektromagnetik. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita kenalin dulu tuh apa sih itu radiasi elektromagnetik. Nah, jadi bisa kalian baca di sini, radiasi elektromagnetik itu intinya adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah,
Ini bisa kalian baca ya. Cahaya radiasi elektromagnetik itu juga merupakan cahaya yang berbentuk radiasi. Terus setiap muatan listrik yang memiliki percepatan pasti memancarkan radiasi elektromagnetik. Nah, jadi intinya adalah seperti itu. Oke, kita next. Nah, kita masuk ke rumus-rumus radiasi elektromagnetik. Ini udah saya siapkan di sini, yaitu C sama dengan 1 per E0 kali mikro 0. Apa itu C? C itu adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik meter per second. Apa itu E? E itu adalah permitivitas vakum. Nah, ini permitivitas vakum, ini ada rumusnya 8,85 gitu. Terus mikro itu apa? Itu permeabilitas vakum. Nah, ini juga ada rumusnya 4pi kali 10 pangkat min 7. Nah, terus kita masuk nih ke contoh soalnya biar kita bisa mengaplikasikan rumus-rumusnya. Oke, kita baca. Gelombang elektromagnetik dalam suatu medium memiliki kelajuan 2,8 kali 108 meter per second. Jika permitivitas medium 12,76 kali 10 pangkat min 7 Wb per M, tentukan permeabilitas medium tersebut. Nah, oke, kita jawab. Ini udah ada di sini, tapi kita perhatikan dulu di sini. Sebelum kita menjawab ini, harus kita ketahui dulu apa yang ada di soalnya. Misalnya C-nya. Nih C-nya udah kita ketahui. Ini kan 2,8 ya. Terus E-nya udah kita ketahui. Nih. Oh, kalau kalian lupa, kalian lihat nih. C itu apa? Cepat terambat gelombang elektromagnetik. Nih, gelombang elektromagnetik. Nih, kita lihat. Gelombang elektromagnetik. Nah, ya kan? Terus E itu apa? E itu permitivitas vakum. Kita lihat di sini. Nih, permitivitas. Nah, ini E-nya berarti. Nah, tinggal kita masukkan di sini rumusnya C. Kita masukkan di sini rumusnya C. Udah mikro E. Terus karena yang dicari permeabilitas medium yaitu mikro, berarti berarti 1 kita masukin nih permeabilitasnya sama dengan 1 per C pangkat 2 kali E. Tinggal kita masukin semua nih di sini. Jadi 1 per 2,8 ini dimasukin. Terus E-nya 12,76, ya kan? Tinggal kita jumlahin aja, kalian pasti bisa kok. Gampang, jadi hasilnya segini. Oke, thank you guys. Sekian. Rangkaian arus arah. Ini dari bab 1 ya. Saya Nargewaka Badri Suara ingin ngejelasin tentang rangkaian arus arah. Jadi di rangkaian arus arah itu ada listrik arus arah. Arus listrik itu muatan positif yang terjadi akibat adanya perbedaan potensial yang mengalir dari potensial positif ke potensial negatif dalam waktu tertentu. Nah, rumusnya itu I sama dengan Q per T. Keterangannya itu ada di bawah. Lanjut, ada hukum Ohm. Hukum Ohm itu dapat digunakan jika nilai hambatan listrik dianggap tetap. Rumusnya itu I sama dengan V per R. Keterangannya juga ada di bawah. Pengaruh bentuk geometri konduktor terhadap hambatan listrik. Nah, ini tuh rumusnya itu R sama dengan I kali L per A. Keterangannya itu P-nya itu hambatan jenis ya. Itu pakai Ohm kali M. Terus ada jenis bahan sesuai kemampuan mengantarkan listrik. Jadi ada 4 bahan ya. Yang pertama itu bahan konduktor. Apa sih bahan konduktor itu? Jadi bahan konduktor adalah bahan yang mudah mengantarkan listrik. Contohnya tembaga, tungsten, dan nikrom. Yang kedua ada bahan isolator. Bahan isolator itu bahan yang sukar mengantarkan listrik. Itu ada udara, kaca, dan kayu. Yang ketiga ada bahan semikonduktor. Jadi bahan semikonduktor itu bahan yang sifatnya mengantarkan listrik di antara isolator dan konduktor.
Jadi di antara yang nomor 1 sama yang nomor 2 ini. Contohnya itu ada germanium dan silikon. Yang terakhir ada bahan superkonduktor, yaitu nilai hambatan listriknya hampir 0. Contohnya raksa dan timbal. Terus di sini ada rangkaian listrik. Kotaknya rada ngaco. Yang ada 3. Yang pertama itu rangkaian paralel, yang kedua rangkaian seri, yang ketiga rangkaian campuran. Yang pertama rangkaian paralel itu karakteristiknya setiap komponen elektroniknya dipasang secara bercabang. Nah, rumusnya itu ada di sini dan gambarnya juga ada di sebelah kiri. Kelebihannya itu hambatan listrik total dihasilkan lebih kecil. Yang kedua ada nyala tiap lampu terlihat sama terang. Lanjut ke rangkaian seri. Rangkaian seri itu karakteristiknya setiap komponen elektroniknya dipasang bersebelahan. Kelebihannya rangkaiannya lebih mudah dibuat dan biaya pembuatannya relatif lebih murah. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada rangkaian campuran. Jadi rangkaian campuran itu gabungan rangkaian seri dan paralel. Karakteristiknya bergantung dari jenis rangkaian seri dan paralelnya. Tidak ada aturan khusus yang mengatur karakteristik rangkaian campuran. Terus di sini ada simbol-simbol rangkaian listrik. Yang pertama itu ada simbol elektronika saklar. Nah, saklar ini itu kan ada 2 gambar. Yang pertama lepas, yang kedua nyambung. Jadi kalau yang lepas itu dia tuh terbuka atau terputus. Kalau yang nyambung antara satu sama lain dia itu maknanya terhubung. Terus yang kedua ada simbol elektronika hambatan. Jadi di sini tuh ada 3. Yang pertama resistor berupa lampu. Yang kedua itu ada resistor dengan hambatan listrik konstan. Biasanya yang atas itu digunakan di Amerika Serikat dan Asia, yang bawah itu biasanya digunakan di Eropa. Nah, yang terakhir itu resistor dengan hambatan listrik yang dapat diatur secara bebas. Nah, kalau yang ini kontak slidernya bisa kita geser-geser gitu. Kalau ke kanan hambatan listriknya semakin besar, kalau ke kiri dia semakin kecil. Terus ada energi dan daya listrik. Energi listrik itu rumusnya W sama dengan Q kali delta V. Kalau yang paling bawah itu 1 kWh itu ketetapan, jadi udah pasti 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Terus ada daya listrik, rumusnya itu ada 4. Ini tuh disesuaikan sesuai apa yang diketahui dari soal. Nah, yang pertama itu ada P sama dengan W per T. Yang kedua P sama dengan I kuadrat kali kali R. Yang ketiga ada P sama dengan V kuadrat kali R. Yang terakhir ada P sama dengan V kali I. Nah, terus ada transformasi energi listrik menjadi energi kinetik. Kalau yang atas itu sederhana dari yang bawahnya. Jadi udah disederhanain jadi lebih mudah dibacanya. Jadi rumusnya itu setengah M kali V2 per 2 kurang V2 per 1 sama dengan P kali T. Keterangannya ada di bawah. Terus lanjut ada hukum 1 Kirchhoff. Jadi hukum 1 Kirchhoff itu jumlah arus yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Atau sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang kedua dari hukum 1 Kirchhoff itu ada jembatan Wheatstone setimbang. Hasil perkalian silang hambatan listrik pada tiap resistor bernilai sama. Atau R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4. Yang terakhir itu ada jembatan Wheatstone tidak setimbang. Hasil perkalian silangnya tidak sama nilainya. Atau rumusnya itu R1 kali R3 tidak sama dengan R2 kali R4. Nah, di sini ada contoh soalnya. Jadi kan I1-nya, I2-nya, I3 dan I4-nya itu kan diketahui. Nah, kita tuh nyari I5-nya. Kan sesuai rumus sebelah, yang sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, berarti kan rumusnya sama aja kayak I1 sama dengan I2 tambah I3 tambah I4 tambah I5. Nah, kan I5-nya yang kita cari, berarti kita pindah ruasin yang I2 tambah I3 tambah I4 ke sebelah kiri. Nah, jadinya kan itu negatif semua.
Terus kita tinggal substitusi angka yang udah diketahui dari atas. Jadi hasilnya itu I5 sama dengan 25 kurang 19, atau I5 itu 6 ampere. Terus lanjut ke hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff ini rumusnya udah ada di situ. Nah, bedanya di hukum 2 Kirchhoff ini tuh ada loop. Jadi loop itu setiap lintasan tertutup yang terbentuk dari suatu rangkaian listrik yang tertutup. Loop itu harus dimulai dari satu titik dan kembali ke titik semula. Jadi dia mulai di mana harus balik kemana. Rumus yang bawah itu sama kayak yang di atas. Terus yang terakhir ini ada contoh soal dari hukum 2 Kirchhoff. Nah, yang ditanya itu kan berdasarkan gambar loop 1 dan loop 2 yang tepat adalah, jadi loop didefinisikan sebagai lintasan tertutup suatu rangkaian. Berdasarkan gambar, arah loop 1 dan loop 2 telah dibuat. Loop 1-nya itu VEBA dan loop 2-nya DBCD. Jadi VEBA dan DBCD-nya itu tuh dari huruf-huruf yang merah ada di atas itu. Jadi bukan singkatan atau apa. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi Mr. Riko. Saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu listrik statis. Jadi, apa itu listrik statis? Listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan ditransfer atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya itu ketika kita menyisir rambut, kita tidak sadar sebenarnya saat rambut kita terangkat mengikuti arah sisiran itu merupakan fenomena listrik statis. Selanjutnya, ada rumusnya. Rumus dari listrik statis ini pada umumnya adalah F sama dengan K, Q1, Q2 dibagi R2, di mana K merupakan sebuah konstanta. Oke, yang pertama, soal nomor 1. Di sini kita mempunyai 3 muatan, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Dia ada posisi di ujung segitiga siku-siku ABC. Yang ditanya adalah resultan gaya volumenya. Berarti kita harus mencari dulu F12 dan F13 karena kita akan menggunakan rumus aturan kosinus yang dimana F1 sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah F12 ditambah F13 cos 90 derajat. Nah, di sini 90 derajat merupakan F1, ke bawah ini F13 dan di sini F12. Nah, ini 30 cm merupakan R-nya. Dan kita ubah menjadi meter yang dimana menjadi 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, untuk Q1 di sini kan min 10. Kita ubah karena kan yang MC ini apa sih? Makro ini kan 10 min 6. Berarti 10 kali 10 min 6 sama dengan 10 min 5 ini maksudnya ya, 10 min 5. Tulisannya kayak 6. Terus kalau yang di sini 8. Nah, F12-nya berarti Q1 Q2 dibagi R12 kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 merupakan konstanta dikali min 10 pangkat min 5 dikali 6 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini kita bisa langsung coret dan ini merupakan 3 kali 10 min 1 pangkat 2 kuadrat itu R-nya. Nah, kita coret-coret menjadi 6 kali 10 min 2 ditambah 2 sama dengan 6 Newton. Nah, yang di F13 juga sama rumusnya, hanya bedanya di sini pakainya 8. Kalau tadi 6 ini kita pakai 8. 8 kali 10 min 6. Ini masih sama, kita coret-coret hasilnya 8 Newton. Nah, tinggal kita masukin ke aturan kosinus yang dimana berarti akar dari F12-nya 6 kuadrat, F13 adalah 8 ditambah 2 kali 6 kali 8, cos 90 adalah 0. Ini tinggal kita coret karena dikali hasilnya pasti 0. Nah, tinggal 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, 64 ditambah 36 sama dengan akar dari 100 yaitu 10 Newton. Itu untuk soal yang pertama. Nah, dan soal yang nomor 2, di sini ada 2 pasang kapasitor, kepingnya dia sejajar, yang dimana diketahui di soal jika A1 sama dengan 1/3, A2 dan D2 sama dengan 2D1. Perbandingan kapasitas kapasitor keping sejajar antara gambar 1 dan gambar 2 adalah, nah ini kita langsung pakai rumus perbandingan aja. Di sini kita langsung tulis C1 dibanding C2 sama dengan A1 per D1 dibagi A2 per D2 dikali dengan A1 kali D2 dibagi A2 kali D2. Nah, tinggal kita masukin sesuai yang ada di soal, berarti 1/3
A2 dikali 2D1 per A2 kali D1. Nah, namanya D2. Nah, namanya juga perbandingan. Jadi bisa kita coret aja ya. Ini dicoret dengan ini, yang atas ini D1 dicoret dengan ini tadi D1, maksudnya dicoret juga. Jadi 1/3 dikali 2 tinggal sisa itu sama dengan 2/3 dan ada di option pilihannya yang B. Oke, untuk soal nomor 3 yaitu jika sebuah kapasitor yang diberi muatan 4 kali 10 pangkat min 8C mempunyai beda potensial 100 volt antara plat-platnya. Besar energi yang tersimpan di dalamnya adalah yang ditanya energi. Kita bisa langsung masukkan yang dimana setengah CV kuadrat. Rumusnya berarti setengah, C-nya diketahui 4 kali 10 min 8, dan V kuadrat itu kan 100. 100 itu kuadrat berarti dia ada 10.000. 10.000 kan, kita jadiin ke bentuk lain jadi 10 pangkat 4. Berarti hasilnya ini kita coret 2 dan 4, menyisakan 2, min 8 dengan 4-nya dikali, berarti kan dikurang penambahan pangkat karena min 8 ini minus, jadi dikurangin dengan